percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Kaulah kehidupanku, kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini?
Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Oh, hallelujah. You have won the victory.
down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Oh. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our souls arise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our souls arise
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali kalau saya Ibu Rita Arifin boleh ada bersama dengan saudara untuk menikmati kasih Tuhan pada hari ini. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Bapa sudah berikan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bapa, pakai hamba-Mu ini Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba, kuasa Tuhan boleh sempurna. Ambil alih Tuhan, ambil alih Roh Kudus, beracaralah Bapa, jamah kami semua tanpa kecuali. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Hari ini saya akan menyampaikan isi hati Tuhan dengan judul On Time, di mana saya ambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 57. Bapak Ibu, ada satu keluarga di Betania ya. Kita tahu bahwa keluarga ini terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Bahkan Maria, kalau Bapak Ibu pernah ingat, pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Mereka adalah keluarga yang sangat dikasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi mereka. Garis bawahi bahwa setiap orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan bukan berarti bisa bebas daripada masalah, bukan kebal dari masalah. Karena Lazarus, Marta, dan Maria pun orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mereka punya problem yang serius Bapak Ibu. Yaitu bahwa Lazarus sakit. Nah, kalau hari ini kita mengalami problem apapun juga, bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Bukan. Tapi kita mau belajar sebenarnya melalui kisah ini, bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, keluarga kita semua. Nah, dikatakan bahwa lalu mereka mengabari Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar ini, Yesus tidak serta-merta datang ke Betania Bapak Ibu. Tapi Yesus sengaja menundanya. Dan kita tahu bahwa akhirnya Lazarus meninggal dunia. Mungkin di hari pertama perkabungan ada seseorang yang menyampaikan kepada keluarga ini bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Betania. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana hati Maria dan Marta ketika mendengar Yesus dalam perjalanan. Mungkin Maria saat itu atau Marta menjerit, Tuhan, kenapa engkau hadir, kenapa engkau datang pada saat Lazarus sudah mati? Mengapa engkau tidak datang pada saat Lazarus masih hidup? Nah, mari kita lihat jawabannya di Yohanes 11 ayat 14. Yohanes 11 ayat 14 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15a-nya, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saudara, waktu saya baca pertama kali mendengar kata syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, saya sempat bertanya-tanya loh di hati saya. Apakah Yesus sedang mempermainkan hati Maria dan Marta? Apakah Yesus sedang membiarkan Maria dan Marta dalam kesedihannya? Apakah Yesus sedang menunda-nunda pertolongannya? Itu yang ada di hati saya. Karena gini, 4 hari itu bukannya waktu yang terlambat, tapi menurut saya itu telat banget gitu. Saudara, kondisi Marta dan Maria hari-hari ini mungkin kita sedang alami. Pertolongan Tuhan terasa terlambat sekali dalam hidup kita. Doa-doa yang kita naikkan bertahun-tahun belum dikabulkan, sehingga kita seakan-akan ingin menyerah.
pengharapan kita semakin pudar seiring usia sehingga membuat kita putus asa. Berbagai vonis para medis dan informasi kesehatan merenggut impian kita setiap hari dan hubungan dalam keluarga yang semakin dingin sehingga kasih menjadi tawar. Kita jalani tahun-tahun yang sangat melelahkan. Apalagi di masa pandemi ini. Kita banyak menguras air mata. Dan mungkin juga kita banyak ada emosi-emosi yang keluar dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau kasih kabar baik buat saudara-saudara semua yang hari ini sedang dalam masa penundaan di setiap masalah kita. Ayo, bangkitkan kembali doa-doamu. Kalau dulu engkau pernah berdoa dan engkau simpan doa-doa itu di laci, keluarkan lagi. Mari kita punya pengharapan kembali. Raih pengharapan yang sudah mulai pudar. Mari bermimpi kembali. Karena itu persiapkan hati kita hari ini untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Sekali lagi, semangat. Ayo bangkit. Karena jangan berhenti di syukurlah. Ada kalimat selanjutnya. Kalau saudara berhenti di syukurlah, maka saudara akan merasa curiga sama Tuhan Yesus. Kalau saudara berhenti di kata syukurlah, maka saudara akan ragu-ragu sama Tuhan Yesus. Karena itu mari saya ajak saudara semua untuk melanjutkan kalimat demi kalimat sehingga kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yohanes 11 ayat 15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Wow, ini adalah lanjutannya Bapak Ibu. Bahwa jangan berhenti di syukurlah tetapi Tuhan ingin kita belajar percaya. Ketika bantuan ilahi yang kita harapkan belum datang itu terjadi, bukan karena Yesus menunda-nunda, tetapi supaya kita belajar percaya pada kasih, kuasa, dan rencananya. Jadi saudara, belajar itu perlu percaya. Jadi percaya itu perlu belajar. Berarti gak mudah untuk percaya. Kalau kita melihat kondisi dan situasi yang kita alami hari-hari ini. Tapi Yesus sekali lagi menekankan bahwa kita harus belajar percaya kepada Dia. Saudaraku, Allah sedang mengajarkan kita untuk percaya kepada Dia melalui setiap pergumulan kita, melalui setiap masalah kita, melalui setiap kesulitan kita. Allah, Yesus ingin kita sepenuh hati mengandalkan Dia. Ingin kita sepenuh hati benar-benar percaya penuh sama Dia. Mungkin hari-hari ini kita sudah berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Tapi seakan-akan tidak ada jawaban. Saudaraku, ini bukan berarti Allah tidak memperdulikan kita. Tapi Allah paling tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Karena itu, Bapak Ibu, jangan biarkan masalah merampas kepercayaan kita kepada Allah. Sekali lagi Tuhan ingin kita belajar percaya. Ya. Kalau saya sedang ragu-ragu karena melihat kondisi dan situasi. Kalau saya mulai bimbang, ada dua kebenaran sederhana yang dapat membangun kepercayaan saya. Juga mungkin dapat menolong saudara untuk lebih percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah mempercayai Allah dimulai dari mengenalnya. Kepercayaan kita kepada Tuhan bertumbuh ketika kita mengenal Dia lebih erat lagi Bapak Ibu. Ya, waktu kita makin percaya sama Tuhan,
itu datang ketika kita makin mengenal Dia, Bapak Ibu. Mari hari ini kita lebih mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan secara rutinitas, mengenal Tuhan bukan didapat dari pengetahuan saja, tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu mengenal Tuhan dari hati. Kita kenal pikirannya, kita kenal tindakannya, kita kenal keinginannya, kita kenal sifatnya. Sehingga kita terkagum-kagum pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan kekaguman kita kepada Dia akan menaikkan kepercayaan kita kepada Dia. Ayo saudara-saudara, saya mau ngajak kita lebih mengenal Dia. Supaya kita makin percaya kepada Dia. Yang kedua, mempercayai Allah dimulai dari mengakui bahwa kita sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Kita harus percaya kepadanya dan menyerahkan jalan-jalan kita kepadanya, bahkan ketika kelihatannya gak masuk akal. Saudaraku, kalau kita merasa tahu apa-apa, kita merasa pintar apa-apa, kita merasa bahwa kita bisa apa-apa, akhirnya kita meragukan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara harus tahu kekuatan kita terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Karena itu mari mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Kita gak bisa ngapa-ngapain tanpa Dia. Sehingga kita semakin percaya dan tergantung penuh kepada Dia. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan menunda kedatangannya kepada Lazarus? Dia ingin kita belajar percaya. Ketika kita gak melihat tangan Allah bekerja, kita dapat mempercayai hatinya. Sekali lagi, ketika kita tidak dapat melihat tangan Allah bekerja, kita dapat mempercayai hatinya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, jangan berhenti di syukurlah, tetapi Tuhan Yesus ingin kita percaya kepadanya. Yang kedua, Yesus ingin kemuliaannya dinyatakan Bapak Ibu. Kita baca di Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Allah memakai persoalan kita untuk mendemonstrasikan kuasanya yang besar. Orang-orang yang Tuhan kasihi harus menjadi tanda kemuliaannya. Tetapi untuk menyatakan kemuliaannya yang agung dari Allah, Maria, Marta dan Lazarus harus mengalami peristiwa yang sangat pahit, yaitu peristiwa kematian Lazarus. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan untuk menyatakan kemuliaan Allah, kita harus melewati persoalan demi persoalan. Kita harus melewati pergumulan demi pergumulan. Tapi saudara harus ingat bahwa itu semua untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ayat 43 dikatakan, Yesus berseru dengan suara nyaring dan keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara, saat Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Saya membayangkan suasana di sana pasti hening. Mungkin ada yang berdebar-debar, mungkin ada yang menahan nafas, mungkin ada yang bengong, mungkin ada yang melongo atau apapun juga itu. Tapi ketika Lazarus keluar dari kubur itu, saya percaya semua orang akan bertepuk tangan dan menyatakan kemuliaannya bagi Tuhan. Karena Yesus berkata penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kehidupan yang memuliakan adalah kehidupan yang hidup. Tapi ketika engkau tidak bisa memuliakan Allah, sebenarnya kehidupanmu sudah mati. Dengan kata lain, izinkanlah masalah-masalah yang kita hadapi hari ini
untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena masalahmu tidak akan menghancurkan engkau. Masalahmu tidak akan membinasakan engkau. Masalahmu tidak akan membahayakan engkau. Sekali lagi, melalui masalahmu, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Saudara, kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, atau melalui hidup kita, ada banyak orang yang akan bergerak. Ada banyak orang yang akan berlari kepada Tuhan. Karena mereka melihat ada satu pemulihan, ada satu kesembuhan, ada satu pertolongan, ada satu damai sejahtera, ada satu ketenangan. Dan melalui itu semua, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Jadi jangan berhenti di syukurlah, karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kita. Yang ketiga adalah Yesus ingin memperkenalkan dirinya, Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat 39 dikatakan, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Garis bawahi kata berbau, Bapak Ibu. Kata bau ini menunjukkan bahwa Lazarus benar-benar mati, bukan mati suri. Dan Yesus memperkenalkan dirinya pada Maria, Marta, dan Lazarus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Sebagai juru selamat yang mengalahkan maut. Lewat kebangkitan Lazarus, Yesus mau bilang, ini aku loh, Allah yang Maha Kuasa. Ini aku loh, perkenalkan, aku sudah mengalahkan maut. Saudara, saya percaya Yesus memperkenalkan dirinya juga kepada kita semua. Melalui pengalaman, kesulitan, dan penderitaan, Yesus sedang mengajarkan anak-anaknya untuk mengalami Dia. Di mana masalah yang sedang engkau alami, disitulah engkau menemukan Yesus. Di mana masalah yang engkau hadapi, disitulah tangannya ada bersama dengan engkau. Hatinya terlebih ada bersama dengan engkau. Karena Dia ingin memperkenalkan kasihnya, kebaikannya, kesetiaannya, karakternya, juga keilahiannya. Saudaraku, sudahkah hari ini engkau mengenal Yesus? Yesus sedang memperkenalkan dirinya. Apakah engkau mengenal Yesus sebagai Allah penyembuh? Atau engkau mengenal Yesus sebagai Allah penolong? Atau engkau mengenal Yesus sebagai Allah pemulih? Atau engkau mengenal Yesus sebagai Allah yang sangat amat baik dalam hidupmu? Saya pribadi, sejak saya kecil, sampai saya hari ini bisa berdiri di hadapan saudara semua, saya mengenal Yesus sebagai Allah penyedia. Allah yang menyediakan. Karena kalau bukan Allah yang menyediakan, bukan Yesus yang menyediakan, saya gak mungkin bisa berdiri hari ini. Terlalu banyak masalah-masalah yang saya hadapi. Tapi saya mengalami Tuhan lewat penyediaan demi penyediaan. Jadi saudara, kalau engkau hari ini sedang dalam masa penundaan, Yesus sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Amin. Amin. Nah, baik. Yang keempat. Jangan berhenti di syukurlah. Mari kita lanjutkan kembali. Yesus ingin tahu respon kita. Yang keempat, Yesus ingin tahu respon kita. Yohanes 11 ayat 21 dikatakan, kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lanjut ke ayat 32. Maria juga bertanya akan hal yang sama, tetapi dengan sikap yang berbeda.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pun pasti tidak mati." Saudara yang terkasih, respon Maria dan Marta tidak sungguh-sungguh menuduh Yesus. Tetapi cukup jelas bahwa Marta dan Maria mempertanyakan kasih Tuhan Yesus. Ah Tuhan, seandainya engkau ada di sini. Sering gak kita mengeluarkan respon yang secara nyata atau tidak nyata meragukan kasih Tuhan? Ya Tuhan, seandainya aja engkau ada di sini. Seandainya aja waktu itu. Seandainya aja. Kita selalu seandainya. Atau kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan katanya engkau mengasihi aku. Kenapa? Kenapa ini terjadi Tuhan? Saudara, Yesus sering sedih loh. Tuhan tuh enggak ingin kita kecewa sama dia. Bukan hanya perkataan positif saja yang harus kita keluarkan. Tapi kita juga harus tidak meragukan cintanya. Tidak cukupkah pengorbanan Yesus untuk kita, saudara? Dia tergantung di atas kayu salib. Dia bisa saja turun untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi Yesus tidak lakukan. Dia lebih memilih menyelamatkan kita daripada dirinya. Yesus terlalu mengasihi kita. Sehingga nyawanya saja dia berikan. Ini bukti cintanya kepada kita. Tapi hari-hari ini di masa-masa pandemi seperti ini, ketika kita menghadapi masalah demi masalah, kita mulai meragukan cintanya. Wahai Tuhan, kenapa Tuhan? Saudara, Yesus ingin kita punya respon yang baik. Mungkin dengan air mata, mungkin dengan gemetar, mungkin kita dengan tertunduk. Kita mau bilang tetap Yesus. Semua baik, semua baik. Mungkin dengan air mata kita mau bilang apapun yang terjadi di dalam hidupku. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Gak gampang saudara ya. Tapi kita mau belajar. Kita mau belajar memberikan respon yang baik. Karena gini saudara. Bukan masalah yang terlalu besar yang membuat kita orang percaya kalah. Tetapi responlah yang membuat kita kalah. Kita mau belajar dari seorang Ayub. Di dalam masa ujian, dia tetap memuji Tuhan. Saya mau ajak kita semua. Kita tetap memuji Tuhan. Kita gak kering pujian walaupun kita dalam masalah. Kita gak kering, tapi kita mau berlimpah ujian. Walaupun kita dalam menghadapi masalah. Karena Tuhan berjanji. Bukan menghindari kita dari masalah. Menghindari dari pergumulan. Tetapi Tuhan berjanji, dia ada dalam masalah. Dia ada dalam pergumulan kita. Karena itu kita berkata, I love you Jesus. Engkau baik, amat baik, sungguh baik dalam hidupku. Sekali lagi, Tuhan pengen tahu hati kita. Ada satu ungkapan yang bagus sekali. Dikatakan begini, tak kala Allah menahan tangannya untuk menolong, Dia ingin melihat hati kita yang sebenarnya.
Dia tahan tangannya untuk menolong. Supaya dia lihat hati kita yang sebenarnya. Hati kita ini apa? Mengejar pribadinya kah? Atau hanya mengejar semua yang dia bisa lakukan? Oh, Yesus bisa menyembuhkan, ya. Yesus bisa menolong, ya. Yesus bisa melepaskan, ya. Apakah kita cuma mengejar itu? Tuhan mau kita mengejar pribadi Yesusnya. Yesus senang kalau kita punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mencari Dia. Bukan karena penyediaannya, bukan karena berkatnya, bukan karena mujizatnya. Tetapi kita mau cari Sang Pemberi mujizat, Sang Pemberi berkat, Sang Penyedianya, sumbernya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita memberikan respon yang terbaik. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan respon kita selama kita masa menunggu itu. Saudara, jangan komplain kepada mawar yang ada durinya. Tetapi kita mau bersyukur di antara duri terdapat mawar yang indah. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Suara saya mungkin nggak bagus, tapi saya tahu kita nyanyikan lagu ini dari hati kita, bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Mungkin keadaan tidak baik, tapi kita percaya Tuhan baik. Mungkin situasi hari ini nggak baik, tapi kita percaya Tuhan baik. Dia bisa membuat hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari. Lewat masalah kita, lewat penundaan, lewat waktu menunggu, Tuhan ingin kita percaya. Tuhan ingin lewat masalah kita menyatakan kemuliaannya. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya pada kita. Dan Tuhan ingin melihat respon kita. 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya ulang, saya senang benar ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ingat, ada waktunya di mana kita ditinggikan, di mana kita dilepaskan, di mana kita dipromosikan, di mana kita keluar dari jalan-jalan yang sulit, dan di mana kita ditolong. Ada waktunya, ada momen. Sekali lagi, mari kita rendahkan diri kita di bawah tangan yang kuat. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa tetap sukacita di saat-saat menunggu? Rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat. Supaya pada waktunya Tuhan melepaskan kita semua. Dialah Allah yang maha tahu. Dialah Allah yang maha kuasa. Dia tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Dan dia juga tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Saya tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah ilustrasi. Suatu kali ada seorang pria yang disuruh Tuhan untuk mendorong batu, Bapak Ibu. Karena disuruh Tuhan, dia dengan taat melakukannya untuk mendorong batu. Setiap malam pria ini kembali ke pondoknya dengan keadaan yang lelah. Tubuhnya penuh dengan peluh dan ada luka-luka di tangannya.
Hari demi hari dia lakukan itu sampai suatu saat dia mulai mengeluh. Dia merasa apa yang dia lakukan adalah sia-sia. Nah, melihat pria ini mulai ngeluh dan kecewa, setan masuk ke dalam pikirannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mulai mengeluh dan kecewa sama Tuhan, setan bisa masuk lewat pikiran kita. Setan bilang begini, kamu udah mendorong batu itu setiap hari. Kamu sudah berkeringat untuk mendorong batu itu. Tetapi sampai hari ini, batu itu tidak pernah berpindah, tidak pernah bergeser 1 senti pun. Kenapa kamu masih melakukan itu semua? Kamu adalah orang yang gagal. Karena kamu tidak bisa memindahkan batu atau menggeser batu itu. Setelah mendengar bisikan setan ini, pria ini memutuskan untuk berhenti, untuk mendorong batu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah bekerja keras untuk mendorong batu ini. Aku udah mengeluarkan tenaga untuk mendorong batu ini. Aku taat supaya aku bisa mendorong batu ini. Tetapi Tuhan, lihat, batu ini gak geser Tuhan. Batu ini gak pindah 1 senti pun Tuhan. Aku adalah orang yang gagal Tuhan. Aku mau berhenti. Tuhan menjawab dengan penuh kasih. Anakku, ketika aku memerintahkan kamu untuk melayaniku, engkau terima. Ketika aku meminta engkau mendorong batu, dan engkau lakukan dengan sekuat tenaga. Ingat anakku, aku tidak pernah memintamu untuk memindahkan batu. Aku tidak pernah memintamu untuk menggeser batu. Aku hanya memintamu untuk mendorong batu. Tugasmu adalah mendorong batu. Tetapi kenapa hari ini engkau datang kepadaku dan engkau mengatakan engkau gagal? Tidak anakku, tidak ada yang gagal. Lihat tanganmu. Tanganmu lebih kekar dari sebelumnya. Lihat kakimu. Kakimu lebih kokoh dari sebelumnya. Lihat badanmu. Engkau semakin tegap dari sebelumnya. Tidak ada yang sia-sia. Kemampuanmu sekarang sudah melewati dari sebelum engkau mendorong batu. Meski engkau tidak dapat memindahkan batu itu, tetapi engkau sudah memenuhi panggilanmu untuk taat dan setia mendorong batu. Urusan memindahkan batu, urusan menggeser batu, itu urusanku. Wow, Bapak Ibu. Seringkali kita seperti pria ini. Kita selalu ingin mengambil bagian Tuhan sehingga kita merasa gagal. Itu pekerjaan iblis. Panggilan kita hanya taat dan setia pada firman Tuhan. Itu saja. Urusan menyelesaikan masalah, urusan pergumulan, urusan pertolongan, urusan apapun yang kita gak bisa lakukan, itu bagian dia. Jadi sekali lagi, bagian kita hanya taat dan setia. Ada bagian Tuhan. Kapan itu? Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya melalui firman Tuhan hari ini kita sama-sama boleh bangkit. Kita boleh sama-sama semangat lagi untuk taat dan setia. Karena sekali lagi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia hanya ingin kita percaya. Dia hanya ingin memuliakan persoalan kita menjadi kemuliaan baginya. Dia hanya ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan dia hanya ingin tahu bagaimana respon kita. Karena saatnya, momennya, kita akan dilepaskan, ditinggikan.
dan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kapan? Indah pada waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sebelum kita tutup firman Tuhan ini, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat Tuhan. Engkau mengerti dan tahu siapa kami Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya Engkau akan menolong kami. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini, sehingga kami dibangun kembali untuk taat dan setia kepadamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk terus tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, mendapat kekuatan baru untuk kami bangkit dan bangkit lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi dan lawat kami semua, jangan sampai ada satupun yang menonton tayangan ini terlewatkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau melihat dan mengetahui, mengenal kami lebih daripada segalanya. Terima kasih Bapakku yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena dalam masa menunggu itu ada banyak hal-hal yang kami perbuat yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini, ke depannya kami terus akan selalu percaya kepadamu Tuhan, memiliki respon yang baik kepadamu Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Kami bisa bersuka cita, bersorak karena Tuhan meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh menerima firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur buat semua firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya terus tertabur dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buah itu tetap dalam hidup kami sehingga hari lepas hari Tuhan kehidupan kami menjadi berkat. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, biarlah perlindungan Tuhan atas hidup hamba-Mu dan keluarganya, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk semua kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di hari ini. Engkau memberkati kami semua, biar kami terus tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, semua jemaat dan umat-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian di ibadah hari ini, kami percaya firman-Mu juga mengalir bagi setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya kehidupannya menjadi berbuah dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk semua taburan persembahan yang sudah diberikan oleh semua kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dan jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya lewat persembahan ini juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dimanapun kami semua berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kami mau berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Pendeta Insinyur Niko dengan 4 wakil gembalanya Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang Tuhan pakai Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan juga sempurna, kekuatan kesehatan Tuhan beri, bahkan pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka, Tuhan berkati dan menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bahkan juga Pak Sony Waplaus sebagai penanggung jawab CK9, Tuhan juga berkati beliau dan kekuatan kesehatan, perlindungan yang sempurna, bahkan sisi keluarganya juga, dan semua pelayanan yang Tuhan berikan bagi beliau, biar Tuhan pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan juga Pak Iwan, Ibu Ola, kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan berikan di KBWOW. Untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai mereka lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah perlindungan, kesehatan, kekuatan Tuhan turun atas mereka senantiasa, bahkan kehidupan keluarga mereka semua diberkati Tuhan senantiasa. Semua kami pengerja dan jemaat-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami mengucap syukur untuk pemerintahan di bangsa ini. Mengucap syukur buat pemimpin yang Tuhan percayakan bagi Pak Jokowi dengan wakil dan para menteri dari pusat, jajaran yang ada sampai ke daerah. Perlindungan Tuhan juga atas mereka, kekuatan kesehatan Tuhan beri senantiasa Tuhan,
Bahkan setiap program-program pembangunan yang sedang dijalankan di bangsa ini, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Indonesia terus menjadi Indonesia yang terus makmur, sejahtera Tuhan, berkeadilan sosial Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kami berdoa Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, bahkan pemulihan ekonomi di bangsa kami juga Tuhan terus dari hari lepas hari Tuhan terjadi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terbuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, terbuka usaha-usaha yang baru di bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa, Tuhan kami menyerahkan keamanan di bangsa ini juga selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih buat para dokter, tenaga medis juga Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa, kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Baru saja kita sudah mendengarkan sebagian firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Rita Arifin. Dan saya percaya firman itu begitu memberkati kita semuanya. Dan saya percaya bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Rita kalau sudah meluangkan waktu mengisi ibadah GBI Wow. Kami percaya dalam pelayanan ini jadi supaya kita tidak akan sia-sia. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai Ibu Rita dan keluarga, berikan dia kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera menyertai Bu Rita dan keluarga. Terima kasih Kau yang menuntun memimpin, terus Kau pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih juga hamba serahkan jemaat GBIO yang selalu setia mendengarkan atau mengikuti ibadah online ini. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami semuanya, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu yang kudus. Setiap langkah kami selalu Engkau sertai. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan berpisah dan sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita dan arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.